Tiga, dua, satu. Ya, saat ini saya sudah ditemani oleh Bapak Dr. Lilis Somantri, SPD MSI. Beliau ini adalah sebagai Ketua Prodi dari Sains Informasi Geografi yang ada di Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, dan kita akan coba berikan pertanyaan atau kita coba ulik mungkin ya Pak, bagaimana Prodi Sains Informasi Geografi ini mendapat akreditasi internasional atau AKAS. Nah, mungkin Pak boleh diceritakan sedikit itu bagaimana AKAS ini, akreditasi seperti apa? AKAS ini merupakan akreditasi internasional yang berpusat di Jerman. Jadi suatu prodi kalau sudah terakreditasi oleh AKAS maka sudah sesuai standar internasional. Dalam hal ini standar Eropa. Standar Eropa. Jadi mungkin akreditasinya itu lebih bagus mungkin ya Pak? Jadi ini suatu prodi diakreditasi secara internasional berarti harus ada perbaikan kualitas mutu pendidikan di prodi itu. Jadi kualitas pembelajaran, sarana prasarana seperti itu. Nah, untuk proses mendapatkan akreditasi ini itu seperti apa Pak? Untuk proses mendapatkan akreditasi ini kan dari inisiatif dari kita di Departemen Pendidikan Geografi bahwa kita ingin go internasional seperti UPI ya, jadi World Class University gitu. Nah, jadi di departemen mengadakan riset gitu ya, lembaga-lembaga akreditasi internasional seperti apa, dan kita melihat bahwa AKAS ini lebih mungkin kita bisa mengikuti gitu ya dengan kondisi prodi Sains Informasi Geografi. Karena di AKAS sendiri kita akreditasinya secara klaster. Yang dimaksud klaster itu jadi ada Departemen Pendidikan Geografi yang terdiri atas prodi Sains sendiri, prodi Pendidikan Geografi, S1, S2 dan S3, sehingga dalam satu klaster ini diakreditasi secara otomatis. Nah, lalu tadi Bapak berbicara mengenai mungkin ini dari inisiatifnya. Nah, sebetulnya apa yang memotivasi atau yang mendorong Bapak berserta tim mungkin dari Departemen Sains Informasi Geografi ini untuk mendapatkan akreditasi tersebut? Karena kita percaya diri gitu ya, karena kita memiliki mimpi bahwa prodi Sains ini harus go internasional, karena latar belakang berdirinya prodi Sains sendiri kita mereferensi keluar, karena di Indonesia kita masih satu-satunya prodi Sains Informasi Geografi di Indonesia. Tapi kalau di luar negeri banyak ya, seperti di Amerika, di Eropa gitu, sehingga kita harus memang secara kualitas harus standar global. Nah, lalu Pak, mungkin dari akreditasi yang telah didapat dari internasional mungkinnya untuk departemen ini, mungkin ada impact atau mungkin nanti dampak kepada mahasiswa, entah itu untuk ke prospek kerja nanti lulusannya, atau mungkin dampak yang paling terasa oleh mahasiswa itu seperti apa? Nah, untuk di dampak sendiri ya, jadi kita memiliki kebanggaan tersendiri gitu ya. Prodi baru 2 tahun tapi kita sudah terakreditasi internasional. Orang bilang ajaib gitu ya, ini prodi baru sudah diikutkan internasional gitu ya. Sehingga dengan memiliki predikat seperti ini, kita jadi lebih semangat lagi untuk membangun prodi, lebih semangat lagi ke mahasiswa belajar, dan nanti yakin mahasiswa juga dengan mendapat predikat seperti ini jadi di dunia kerja juga bisa lebih diperhitungkan ya. Terus ke pengembangan prodi sendiri kita jadi lebih percaya diri mengadakan event-event internasional seperti sekarang juga akan ada kegiatan summer course, jadi kegiatan kuliah singkat untuk mahasiswa asing tentang geografi regional Indonesia gitu. Jadi kita langsung go internasional. Nah, untuk mungkin tadi dikatakan go internasional ya, mungkin boleh diceritakan oleh Bapak sebagai ketua prodinya, manajemen yang Bapak lakukan mungkin ya, sistem manajerial dari departemen ini itu seperti apa Pak? Prodi Saig ya. Jadi manajemen itu pertama manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia itu ada dosen dan ada mahasiswa. Di dosen kita memaksimalkan potensi dosen-dosen yang memiliki wawasan global ya, wawasan internasional yang basic kuliahnya di luar negeri gitu ya. Sehingga
dari dosen-dosen itu banyak ide-ide yang bisa dikembangkan untuk pengembangan prodi sendiri gitu ya. Ya termasuk kita kegiatan studi banding gitu ya ke kampus-kampus di luar. Itu gitu, termasuk kegiatan yang summer course itu. Kemudian dari mahasiswa kita ada satu komunitas yang khusus di bidang bahasa Inggris dan public speaking, yaitu komunitas Grapein. Nah itu mahasiswa membantu dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan internasional ini. Jadi yang lebih penting itu menyamakan frekuensi antara mahasiswa dan antara dosen dan mahasiswa. Ya, saya gini mau dibawa kemana sehingga terjalin sinergi gitu. Kalau dari dosen lebih ke ide-ide, lebih ke konsep pengembangan, nah, mahasiswa lebih membantu ke hal-hal teknis seperti itu. Ya, untuk menjalankan semuanya. Menjalankan ide. Jadi kita kolaborasi, kita kolaborasi antara dosen dan mahasiswa untuk memajukan prodi saya gini. Keterkaitan mungkin ya. Oke. Nah sebetulnya Pak, mungkin dari Bapak sendiri mengetahui untuk mendapatkan akreditasi tersebut ada kriterianya. Boleh diceritakan kriterianya itu harus seperti apa, Pak? Ya, dari ini karena kita untuk kriteria sebenarnya kan ada ini ya, ada 5 ya, ada 5 kriteria kalau ini. Jadi yang saya fokuskan pertama di sumber daya manusia. Nah, di sumber daya manusia itu harus nyambung gitu antara latar belakang pendidikan, kemudian mata kuliah yang diampu dan bahan ajar gitu ya. Kemudian ada kriteria juga sarana prasarana gitu ya. Dan ini kalau sarana prasarana kan dibantu oleh ini ya UPI ya gitu, seperti itu. Jadi harus ada kesesuaian mungkin ya. Oke. Nah, untuk tadi Bapak mengatakan ada yang mungkin sarana prasarana itu dibantu oleh UPI. Terus tadi juga untuk mencapai atau mendapatkan akreditasi ini tentu ada keterkaitan antara dosen dan mahasiswa. Nah, selain dosen dan mahasiswa, mungkin boleh diceritakan pihak-pihak yang mendukung untuk mendapatkan akreditasi ini siapa saja? Pertama yang paling utama yang jelas Rektor UPI ya. Kami sangat berterima kasih kepada Rektor Universitas Indonesia yang mana sudah menyertakan prodi saing untuk diakreditasi secara internasional. Kemudian dari rektor beserta jajarannya, kemudian staf fakultas dari dekan, wakil dekan itu sangat mensupport sekali. Kemudian ke staf-stafnya dari mulai menyiapkan sarana prasarana kan harus disiapkan ya, termasuk melengkapi peralatan laboratorium gitu. Nah mungkin dari Bapak sendiri sebagai Ketua Prodi ada harapan yang ingin disampaikan atau harapan secara pribadi untuk kedepannya dari prodi ini itu seperti apa? Ya, harapannya seperti yang tadi saya sampaikan bahwa prodi ini kita harus punya jejaring internasional karena mau tidak mau di era globalisasi seperti ini kita harus punya wawasan global gitu ya. Karena kalau tidak seperti itu kita akan akan tertinggal, kita tidak tahu perkembangan di luar. Jadi harapannya saing terus standarnya internasional dan ini mudah-mudahan menetes juga ke bawah ke sistem pembelajaran gitu, ke fasilitas gitu ya, sehingga mahasiswa juga ikut merasakan aura kultur internasional itu seperti apa. Yang mana mungkinnya selama baru 2 tahun tapi udah mendapatkan akreditasi ini, mungkin dibayangkan beberapa tahun ke depan perkembangannya itu akan seperti apa? Saya membayangkan ya kalau dari kalau ini terus berkembang, karena kan harus punya visi ya. Jadi prodi ini akan dibawa kemana? Kalau ini terus dikembangkan, saya yakin saya gitu bukan hanya terkenal di Indonesia, tapi terkenal juga di luar gitu ya. Nah, dengan kegiatan-kegiatan tadi, kegiatan internasional dan di Indonesia juga sesuai visi misinya, harapannya kita itu jadi trendsetter di bidang informasi geospasial, bukan kita hanya jadi follower gitu ya. Nah, mudah-mudahan ke depan di internasional gitu. Kita sedang membangun jejaring dengan internasional. Awalnya juga kita kemarin diundang di Cina ya, jadi untuk ikut pelatihan gitu. Kemudian sekarang juga mengundang mahasiswa asing untuk bukan hanya memperkenalkan saing, tapi memperkenalkan Indonesia, bahwa Indonesia itu kaya, Indonesia itu beraneka ragam, Indonesia itu mengusung Pancasila, toleransi, gotong royong seperti itu. Iya, alhamdulillah Bapak terima kasih banyak atas waktunya. Semoga kedepannya prodi yang Bapak tanggung jawab ini ya, Sains Informasi Geografi ini menjadi jauh lebih baik ya. Taraf internasionalnya menjadi mungkin ya bisa dikenal dengan segala prestasinya yang banyak ya.
Terima kasih banyak Bapak atas Ya. waktunya.